Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Mendel. Nah, untuk termin yang sekarang adalah hukum Mendel 1. Sebelum jauh belajar mengenai hukum Mendel 1 tersebut, ya, baiknya kita memahami definisi dari istilah-istilah yang seringkali keluar pada saat belajar hukum Mendel itu sendiri. Oke, yang pertama ini adalah tentang hibridisasi. Ya, dengan kata hibridisasi, maka hukum Mendel tersebut ya melakukan perkawinan silang tanaman kacang polong dengan sifat yang berbeda. Nah, adapun hasilnya dari hibridisasi tersebut namanya adalah hibrid. Oke, bagaimana dengan hasil-hasil tersebut? Nah, kalau perkawinan silangnya sifat keturunannya dapat diamati, itu namanya adalah fenotip. Apa contohnya? Warna, bentuk, ya, ukuran, merah, putih, bulat, lonjong, oval, ya, pendek, tinggi. Nah, itu adalah yang tampak. Artinya berarti fenotip. Kemudian yang kedua adalah genotip, berarti sifat dasar yang tidak tampak dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, jadi itu udah 4 ya istilah hibridisasi, hibrid, fenotip, dan genotip. Oke, selanjutnya adalah tentang alel. Oke, alel berarti variasi gen yang mengkode sifat yang sama. Contohnya seperti apa? Misalnya bacanya harus seperti ini ya. Gen T besar untuk bentuk tubuh tinggi, maka gen T kecil untuk bentuk tubuh pendek. Maka T besar dan T kecil itu adalah alel. Begitupun ketika contohnya misalnya gen R besar untuk warna bunganya, maka gen T besar untuk tumbuh tinggi. Dengan demikian maka R besar dan T besar ya itu bukan alel ya karena berbeda tuh ya, jadi bukan alel. Oke. Sedangkan kita juga harus memahami dua istilah yang nanti kerap kita temui pada saat persilangan hukum Mendel, yaitu homozigot dengan heterozigot. Dengan istilah homo, maka itu adalah genotip dari alel yang sama. Contohnya gimana? B besar, ya. B kecil, T besar, T kecil, M besar, ya. Ketika dia sama alelnya, maka itu adalah homozigot. Maka kebalikannya disebut dengan heterozigot ketika alelnya berbeda. B besar, B kecil, M besar, M kecil, ya. T besar, T kecil, nah itu namanya adalah heterozigot. Oke, jadi itu kurang lebih istilah-istilah yang nanti seringkali kamu akan temui pada saat melakukan persilangan dari hukum Mendel. Oke, kita masuk kepada hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini seringkali lebih dikenal dengan kata hukum segregasi. Arti lainnya, pemisahan gen yang sealel. Ingat-ingat, gen yang sealel. Dengan demikian, maka bisa dikatakan sepasang alel akan terpisah pada saat pembentukan gamet dan diteruskan kepada keturunannya. Maka muncul ada F1 ya atau F2 dan seterusnya. Adapun di hukum Mendel 1 ini, hasil persilangannya adalah monohibrid. Nah, ada dua konteks di monohibrid ini ya. Artinya ada dua kasus yang kemungkinan bisa ditemui ketika ada persilangan monohibrid, yaitu kasus dominansi penuh dan kasus dominansi tidak penuh atau sering disebut dengan intermediate. Oke. Nah, contoh berikut adalah kasus dominansi penuh. Statementnya, kalau penjelasannya nih ya, terjadi apabila sifat gen yang satu itu kuat dibandingkan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu mampu menutupi sifat gen yang lemah. Ya, sehingga itulah muncul gen dominan, gen resesif. Itu dominansi penuh. Contoh kasus di dalam persilangannya, karena ini monohibrid, maka bisa dicontohkan sebagai berikut.
T besar itu dikawinkan dengan T kecil. Umpama gamet dari T besar itu menandakan tinggi. Kemudian T kecil pendek. Maka F1-nya hasilnya adalah T besar, T kecil. Perkawinannya antara F1 yaitu T besar, T kecil, ya, disilangkan dengan T besar, T kecil, maka hasilnya seperti cara di bawah ini, yaitu menggunakan tabel. Tinggal Anda silangkan saja, maka hasilnya akan seperti tabel berikut. T besar, ya, menghasilkan tinggi, T besar, T kecil menghasilkan tinggi, ya, T kecil menghasilkan pendek. Karena tadi ini adalah konteks monohibrid, dominansi penuh, maka cirinya ya seperti ini hurufnya yang muncul, ya. 2 huruf, dominansi penuhnya berarti sepenuhnya dipengaruhi dari salah satu parentalnya, tinggikah atau pendekkah. Nah, 2 hal rasio yang harus diingat-ingat. Rasio genotip berarti gennya, ya, genotipnya, ya, inisial dari hurufnya. Rasio fenotipnya berarti yang munculnya, yang terlihat. Maka rasio genotipnya T besar banding T besar T kecil banding T kecil itu 1:2:1. Ya, rasio fenotipnya maka tinggi banding pendek hasilnya 3:1. Dan monohibrid dominansi penuh ini selalu begini untuk rasionya, ya, genotipnya maupun fenotipnya. Oke ya. Untuk monohibrid dominansi penuh ini masih sangat simpel sekali for basic ya dari pemahaman kamu dari hukum Mendel 1. Oke. Gimana nih kalau terjadinya bukan dominansi tidak penuh ya? Dominansi tidak penuh atau kita sebut dengan intermediate. Konteksnya kalau disebut dengan intermediate maka terjadi jika sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi nggak ada gen yang bersifat dominan ataupun bersifat resesif. Ya, sehingga yang muncul nanti balancing, tengah-tengahnya. Maka contoh persilangannya seperti apa? Ini dia contohnya. Parentalnya misalnya dari sisi warna ya, M besar disilangkan dengan M kecil, M besarnya itu merah, M kecilnya itu putih. Maka gamet ya, M besar, M kecil, F1-nya maka hasilnya adalah M besar, M kecil, otomatis intermediate yang muncul, maka merah muda. Nah, parental M besar M kecil disilangkan M besar M kecil, maka hasil F2-nya seperti tabel berikut. Oke, kelihatan ya bedanya? Di sini ada muncul merah muda, maka perhatikan genotipnya. M besar banding M besar M kecil banding M kecil, maka perbandingannya 1:2:1. Ya, fenotipnya juga gitu. Merah banding merah muda banding putih dihitung saja dari tabelnya. Ya, hasilnya adalah 1:2:1. Dan ini selalu berlaku untuk persilangan monohibrid intermediate. Ya, ini adalah untuk awalan mengenai hukum Mendel 1. Akan kita lanjutkan di termin yang berikutnya adalah hukum Mendel 2. Oke, semoga bermanfaat, jelas ya, dan paham banget tentang konsepnya dari si hukum Mendel 1 ini. Kesimpulannya apa? 1. Hukum Mendel 1 ini disebut dengan segregasi ya. Kemudian hasilnya dia adalah monohibrid. Mono artinya satu, hibrid artinya sifat beda, berarti sifat bedanya satu saja. Namun kasusnya ditemukan 2, yaitu dominansi penuh ya, ataukah tidak penuh atau yang disebut dengan intermediate. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.